Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak hari ini ya. Setelah sekitar 2 minggu kita tidak berjumpa dikarenakan ada penilaian tengah semester. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab yang kelima, yaitu membahas tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Baik anak-anak, sekarang kita membahas ke bacaan izhar. Izhar ini artinya jelas. Yang pertama izhar halqi. Halqi ini artinya kerongkongan, maksudnya huruf kerongkongan. Pengertian izhar halqi adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nanti nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Ulangi lagi. Izhar halqi adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nanti cara membaca nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Contoh dari yang nun sukun. Nun sukun bertemu dengan alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nanti nun sukunnya harus dibaca jelas. Contohnya yaitu man amana. Man amana. Nun sukun bertemu dengan ha. Min hadid. Min hadid. Nun sukun bertemu dengan kha. Man khaffat. Man khaffat. Nun sukun bertemu dengan ain. Min alaq. Min alaq. Nun sukun bertemu dengan ghain. Min ghilli. Min ghilli. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha. Man huwa. Man huwa. Itu contoh nun sukun bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, sekarang kita beri contoh yang tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya tanwin bertemu dengan alif. Hasidin idza. Hasidin idza. Tanwin bertemu dengan ha. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Tanwin bertemu dengan kha. Kalimatin khabisatin. Kalimatin khabisatin. Tanwin bertemu dengan ain. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Tanwin bertemu dengan ghain. Haliman ghafuran. Haliman ghafuran. Dan tanwin bertemu dengan ha. Qaumin hadin. Qaumin hadin. Nah, itu contoh tanwin bertemu dengan huruf halqi. Cara membacanya yaitu tanwinnya dibaca jelas. Kemudian yang kedua yaitu izhar syafawi. Syafawi ini adalah huruf yang ada di bibir. Izhar syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nanti cara membacanya yaitu harus dibaca jelas mim sukunnya. Ulangi lagi. Izhar syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nanti cara membaca mim sukunnya harus jelas. Contohnya di sini kita ambil beberapa saja, gak usah sampai 26 huruf. Sini kita contoh yang mim sukun bertemu dengan alif. Contohnya wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan. Mim sukun bertemu dengan ta. An'amta. An'amta.
mim sukun bertemu dengan jim. Lahum jannatun, lahum jannatun, mim sukun bertemu dengan sin. Naumakum subata, naumakum subata, mim sukun bertemu dengan nun. Alam naj'al, alam naj'al. Nah, itu contoh mim sukun bertemu dengan beberapa huruf hijaiyah. Nanti cara membacanya yaitu mim sukunnya harus dibaca jelas. Kemudian izhar yang ketiga yaitu izhar wajib. Pengertian dari izhar wajib adalah setiap ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah dalam satu kalimat. Cara membacanya harus dibaca jelas, tidak boleh dimasukkan nun sukunnya ke huruf idgham bi gunnah. Contohnya yaitu di sini. Yang pertama, dunya, dunya, bunyanun, bunyanun, qinwanun, qinwanun, swinwanun, swinwanun. Itu cara membaca izhar wajib, nun sukunnya dibaca jelas walaupun bertemu dengan ya, wawu, karena bertemunya masih dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Kemudian kita sekarang membahas yang B-nya, hukum bacaan ikhfa. Ikhfa ini artinya samar-samar, tidak jelas ataupun tidak dengung. Yang pertama, ikhfa hakiki. Pengertian dari ikhfa hakiki adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, nanti dibacanya samar-samar. Ulangi lagi. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, dibacanya harus samar-samar. Huruf ikhfa hakiki semuanya ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Ulangi lagi. Huruf ikhfa hakiki semuanya ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Itu huruf ikhfa hakiki. Sekarang kita beri contoh nun sukun bertemu dengan ikhfa hakiki. Salah satunya aja, nggak usah semuanya. Contohnya di sini nun sukun bertemu dengan ta. Bacanya harus samar-samar. Waman taba, waman taba. Nun sukun bertemu dengan sa. Mansura, mansuran. Nun sukun bertemu dengan jim. Min ju'in, min ju'in. Nun sukun bertemu dengan dal. Andada, andada. Itu salah satu contoh nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Sekarang kita contoh yang tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf ikhfanya. Sekarang contoh tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Tanwin bertemu dengan ta. Jannatin tajri, jannatin tajri. Tanwin bertemu dengan sa. Shihabun saqibun, shihabun saqibun. Tanwin bertemu dengan jim. Qauman jabbarina, qauman jabbarina. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, nanti cara membaca nun sukun atau tanwinnya harus dibaca samar-samar, karena ini termasuk bacaan ikhfa hakiki.
Kemudian yang kedua yaitu ikhfa syafawi, artinya samar-samar. Ikhfa syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu harus samar-samar. Ulangi lagi, ikhfa syafawi adalah setiap ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca mim sukunnya harus samar-samar. Huruf ikhfa syafawi semuanya hanya ada satu, yaitu ba. Contohnya, mim sukun bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Contoh yang lainnya, wahum bil akhirati, wahum bil akhirati. Itu contoh bacaan ikhfa syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, cara membacanya harus samar-samar. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau sudah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.